seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang, kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah, sekaya mana pun negara tu, masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni, ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan dah bang. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini dan sehat sentosa. Suara saya masih belum pulih karena semangat kemerdekaan kemarin ini. Oke pemirsa, nah di video yang saya cantumkan ada dua video tadi, itu adalah dua orang yang berbeda. Yang satunya dari Malaysia ke Indonesia, yang satunya dari Indonesia ke Malaysia pemirsa. Apa yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau misalkan kalian banyak melihat YouTuber-YouTuber yang suka membuat propaganda, membuat pergaduhan dengan memujikan satu negara dan merendahkan negara lain, dan ya memang marketing seperti ini itu tuh kuat ya. Kalau kita burukkan misalnya tuh saya buruk-burukkan aja tuh negara Indonesia, terus saya puji-pujikan negara Malaysia. Marketing saya kuat, apalagi saya ini dikenal ya, penonton YouTube saya itu ya hampir 75% itu daripada Malaysia. Jadi kalau misalkan saya mau mencari keuntungan, tidak memperdulikan apa yang terjadi, saya boleh aja buat video seperti itu. Apalagi saya nih kemarin ya hampir 10 tahun saya tinggal di Malaysia, ada banyak pengalaman yang saya peroleh dan boleh saja sebenarnya saya share dan saya bandingkan dengan Indonesia, ya kan? Tapi walaupun di video saya, beberapa video sebelum ini tuh saya ada bercerita tentang kebaikan Malaysia dan saya mengkritik tentang Indonesia, itu saya murni hanya ingin mengkritik. Saya itu kepengen loh, walaupun nggak nak maju seperti Singapura dan Jepang ya, Jepun, minimal bolehlah ya kan setara dengan Malaysia gitu. Kenapa tak boleh? Orang mereka aja negara kecil boleh gitu. Mereka aja yang nggak sebesar Indonesia boleh maju gitu. Kenapa kita nggak boleh? Itu sebenarnya yang saya inginkan di dalam hati saya, tanpa ada niat untuk membuat pergaduhan gitu. Terus kalau kalian lihat juga di video-video saya selalu menceritakan tentang jangan ilegal, TKW di sini hidupnya seperti itu. Saya kepengen ya kita ini lebih mementingkan nafas kita, lebih mementingkan nyawa kita dibandingkan duit. Karena kita mencari duit untuk hidup. Kalau kita udah mati nanti untuk apa duit yang kita cari? Makanya di video saya itu kebanyakannya saya menceritakan tentang TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang kosongan, dan seperti apa keadaannya di Malaysia. Murni saya menyadarkan kalian supaya kalau misalkan sekarang kalian kosongan, kalau misalkan sekarang kalian tinggal tidak ada izin, pulanglah, urus dengan ikut undang-undang gitu pemirsa ya. Saya juga pernah tinggal kosong di Malaysia dan tidak memiliki izin tinggal, tapi apa yang saya buat adalah saya serah diri dan mengikuti prosedurnya pemirsa.
satu yang perlu saya tekankan, ikutilah undang-undang di mana kita tinggal gitu. Jadi balik lagi ke video ini tadi. Nah, di video yang pertama itu adalah warga negara Malaysia yang datang melawat Indonesia, kebetulan di Jakarta, dan dia memuji Indonesia. Ya, mungkin ada banyak video-video yang kalian lihat gimana sampai kemarin kan anggota salah satu parlemen di Malaysia juga merendahkan Indonesia. Jadi jangan heran kalian melihat Indonesia dan Malaysia itu bergaduh, sedangkan orang yang duduk di atas aja itu kadang-kadang ikut-ikutan, apalagi kita yang rakyat jelata ini, betul tak? Jadi dia bilang, dari penjelasannya itu dia itu nampak berpikiran tuh terbuka, open mind, dia berpikiran netral dan dia berpikiran terbuka. Kenapa? Karena di sini dia udah bilang negara maju, kalian tahu negara Amerika yang sangat maju pun homeless di mana-mana. Jadi kalau misalkan kita mau negara itu maju, jangan kita lihat dari homelessnya, jangan kita lihat dari banyaknya warga negaranya yang bekerja ke luar negeri, enggak pemirsa. Banyak segi yang boleh kita tengok. Saya juga banyak juga mendapatkan hinaan, ya. Pernah juga saya dihina waktu saya tinggal di Malaysia, tapi saya memilih untuk tidak men-share-nya di media sosial. Kenapa? Karena benda ini menyakitkan saya. So kenapa saya mau mengajak orang lebih ramai untuk tersakiti? Ya, saya pernah dihina tapi saya tak pernah share di media sosial. Saya pernah mengalami kerasisan juga tapi saya tak pernah saya share di media sosial. Kenapa? Benda yang tak elok di negara orang simpan sini je. Yang elok kita ceritakan, ya. Maunya ya kalian pun kalau berkunjung ke negara kami atau ke negara mana-mana, benda yang tak elok itu simpan sini. Jadikan ia satu peringatan. Oke, aku nggak mau lagi ke daerah sini. Ini tuh nggak bagus gitu. Dan video kedua adalah video warga negara Indonesia yang datang melawat Malaysia. Dimana tuh di slide nomor 2 terakhir tuh saya suka sekali. Katanya kalau di media sosial kita ini selalu gaduh-gaduh, tapi kenyataannya tak macam tuh. Kenyataannya memang tak macam tuh. Tapi kalau kalian tengok di media sosial, oh luar biasa. Kalau misalkan kalian tahu dalam kilang satu production tuh ada operatornya 3 orang dengan 3 negara yang berbeda. Misalnya datang dari Myanmar 1, ya kan, terus dari Indonesia 1, terus datang misalnya dari Bangladesh 1, 3 orang kan. Terus bosnya kita katakanlah orang Malaysia, ya kan, apalagi kalau dia Melayu, otomatis dia akan pasti lebih rapat dengan orang Indonesia ini. Kenapa? Yang pertama dulu bahasanya sudah mudah dipahaminya, udah gitu adat istiadat kita hampir sama, jadi mereka akan lebih sayang ke sini. Ini pengalaman saya sendiri. Dan kebanyakannya mereka lebih klop, lebih masuk dengan orang Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian bilang gaduh sana sini, ya kita memiliki banyak kesamaan. Itu pengalaman saya sendiri. Jadi kalau bisa stop. Kalau misalkan tuh ada ya, saya tengok banyak memang lah. Kalau kita mementingkan marketing, memang marketingnya adalah saya ini penonton saya tuh ya 70% tuh warga negara Malaysia. Boleh je saya puji-pujikan Malaysia, apalagi pengalaman saya tuh karena kemarin kita udah ngurus ini ngurus itu, terus bandingkan lagi di Indonesia saya ngurus ini ngurus itu memang jauh beda pemirsa. Betul. Kalaupun misalkan satu masa nanti saya up, itu murni saya ingin tuh kenapa kita nggak seperti rakyat Malaysia. Tapi ada bezanya juga perilaku rakyat Malaysia dengan perilaku rakyat Indonesia, yang itu membuat negara kita ini juga menjadi kurang elok lah. Gitu. Jadi apa yang perlu saya tekankan adalah berusahalah untuk mencari kedamaian, please jangan gaduh-gaduh lah. Semoga aja sih dengan adanya video-video yang kita buat ini, semoga mengurangi lah tingkat pergaduhan kedua negara ini. Tak capek apa, betul tak? Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.